Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang menjadi narasumber adalah Wakil Ketua Les Bumi Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia, Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon pemirsa. Dan seperti yang Anda ketahui, beberapa waktu yang lalu setiap minggu di Radar Cirebon TV pemirsa ada program Jujuk Tajuk. Dan program ini merupakan kerjasama antara Radar Cirebon TV dengan Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon. Nah, ini pemirsa tentunya hal yang tadi saya sampaikan bahwa Jujuk Tajuk, kemudian juga ada program-program yang lain dari Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon ini. Salah satunya adalah Jujuk Situs. Nah, ada pertanyaan menarik, kenapa sih Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon ini program-programnya selalu mengapresiasi ataupun selalu mengangkat berkaitan dengan tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat ya. Ada kesenian misalnya, kemudian juga kebudayaan dan seterusnya. Ini pemirsa akan dibahas, yang akan dibedah di pagi hari ini. Di sebelah saya pemirsa yang tadi saya sebutkan ada Wakil Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Rohmat Devida. Selamat pagi Kang Rohmat Devida. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Devida? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya langsung saja ke Kang Devida nih. Kang Devida, berkaitan dengan Les Bumi. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga ini bertanya-tanya ya, apa yang disebut dengan Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia PCNU Kabupaten Cirebon ya. Nah, Les Bumi sendiri apa sih Kang Devida? Silakan Kang Devida. Les Bumi itu salah satu lembaga di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita lihat Les Bumi maka itu punya hierarki ya. Punya hierarki. Jadi ada tingkatannya di Kabupaten Cirebon, ada di wilayah, provinsi ya, provinsi dan kemudian di PB tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sekarang diketuai oleh Mas Agus Sunyoto. Nah, Les Bumi ini ya. Nah, kebetulan Les Bumi ini bukan kebetulan merupakan satu lembaga yang dilahirkan cukup tua Mas Afif. Oh, cukup tua. Ya. Jadi ini didirikan tahun berapa gitu Kang? 1962. 1962. Iya. Ini lembaga tua yang khusus sebenarnya adalah mengapresiasi seniman santri saat itu atau bagaimana konteks santri atau NU itu kan identik dengan santri ya, betul. Identik, tetapi banyak santri yang punya minat, bakat, bahkan dia punya cara pandang kebudayaan itu sendiri terhadap nilai-nilai luhur kebangsaan sendiri. Nah, dalam konteks Cirebon, PCNU dalam konteks kota ya itu ada Les Bumi Kota dan Kabupaten. Karena lembaga ini selalu mengikuti semacam kayak negara gitu loh. Nanti juga Les Bumi itu ada tingkat kecamatannya, bahkan sampai ke desa gitu ya. Nah, oke, kita ke Kabupaten Cirebonnya sesuai dengan topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini, Kang Devida. Berkaitan dengan program-program dari Les Bumi yang tadi Anda sebutkan, ini sebagai wadah sahabat-sahabat seniman, budayawan ya, santri ada di Les Bumi, dalam ini Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon. Nah, kalau di Kabupaten Cirebon sendiri, Les Bumi di PCNU Kabupaten Cirebon sendiri, ini apa yang saat ini sedang dilakukan berkaitan dengan program-programnya gitu misalnya, apa gitu kan? Ya, ada 5 program Les Bumi. Pertama Jujuk Tajuk. Jujuk Tajuk. Ya, pemirsa pernah menyaksikan ya di Radar Cirebon TV setiap Sabtu malam, malam Minggu. Kedua Jujuk Situs. Kemudian adalah apa namanya? Carakan, kelas Carakan. Apa itu Carakan itu? Carakan itu tulisan naskah yang pakai bahasa Handa Caraka itu. Carakan, kemudian adalah ngaji budaya. Ngaji budaya ini adalah lebih ke arah bagaimana mengenal tradisi, sejarah, tetapi memakai naskah kuno atau filolog. Kemudian yang terakhir adalah ekonomi kreatif. Jadi di dalam Les Bumi itu banyak sekali seniman santri
atau santri yang punya daya kreatif tinggi, kayak dia buat relief, Relief. kemudian dia buat apa namanya bahan-bahan yang bekas kemudian disulap menjadi bahan ekonomi dan dijual punya nilai ekonomi tinggi. Itu ada di kita. Oke, dan kenapa nih Kang Devida bahwa Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon mengangkat berkaitan dengan program-programnya selalu berkaitan erat, selalu berkelindan dengan yang tadi Anda sebutkan, tradisi misalnya, hal-hal tulisan-tulisan kuno gitu kan. Ini erat sekali dengan Les Bumi, kenapa gitu? Ya, itu rohnya. Marwah. Kita, karena bagaimana bangsa ini bisa besar, khususnya orang Cirebon, kalau kita melupakan dan meninggalkan sebuah kekayaan intelektual, Mas Afif, yang pernah Khasana intelektual ya. ya ada saat masa itu. Inilah yang kemudian kita coba hidupkan lagi, coba gali lagi, pelajari lagi, baik itu nanti apa secara historisnya semacam apa, bagaimana kita bayangkan orang hidup perekonomian saat itu semacam apa, situasi politik kayak apa, itu kan bisa digali kalau kita memahami cara pandang historis kebudayaan itu. Dan ini apakah juga sebagai bukti bahwa PCNU Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon, mengapresiasi kesenian ataupun tradisi-tradisi yang harus tetap hidup gitu? Ya, bukan hanya apresiasi, itu komitmen. Itu kewajiban lembaga. Jadi kita Les Bumi itu punya kewajiban lembaga untuk mensupport, untuk menjalankan program konsentrasi di dalam seni tradisi kebudayaan itu. Dan ini amanah yang tidak boleh dilanggar karena kita dilantik dan disumpah untuk menjalankan ini. Gitu ya. Kemudian kembali ke program, ya program Jujuk Tajuk yang beberapa waktu yang lalu juga disiarkan secara langsung di RCTV ya. Nah itu berkaitan dengan program Jujuk Tajuk dan Jujuk Situs. Apa maksudnya? Tapi tahan dulu nih Kang Devida dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan tentang Jujuk Situs. Dan ini salah satu program dari Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon pemirsa. Dan di pagi hari ini saya masih ditemani oleh Kang Rohmat Devida. Kembali saya ke Kang Devida. Ini tentang tadi itu, tadi terputus jeda iklan Kang Devida ya, bahwa tadi menjelaskan tentang Jujuk Tajuk dan juga Jujuk Situs. Apa itu Jujuk Tajuk? Silakan. Jujuk Tajuk itu salah satu program unggulan kita. Di samping 5 program tadi yang konsentrasi bagaimana mengembalikan marwah tadi disebut, bagi semangat anak-anak muda, kemudian seniman, bagaimana Tajuk itu dipahami sebagai tidak hanya sebagai tempat spiritual, ibadah, sholat, tetapi ada nilai lain, nilai ekonomi, nilai budaya, nilai seni, dan seterusnya. Hari ini di tahun 2000-an, bahkan 2020-an, orang sudah tidak mengenal lagi fungsi dari Tajuk ini. Orang lebih senang membangun secara fisik, tetapi lupa pada esensinya. Nah, esensi inilah yang kita kembalikan. Salah satunya adalah bagaimana esensi budaya. Kalau kita ngomong budaya adalah manusia, Kang Abid. Salah satu nilai kemanusiaan yang sangat besar di dalam prinsip-prinsip kebudayaan adalah manusia, nilai humanitinya. Nah, sekarang kan sudah tidak terlihat tuh banyak dibangun tetapi digembok, gitu kan. Ada pergeseran dan itu sangat wajar. Tetapi ini adalah panggilan kita sebagai orang yang pernah merasakan kenikmatan di Tajuk. Ya, saya dulu tidur di Tajuk, ngaji di Tajuk. Kita bisa rasakan di tahun Semarak 90, betul gitu Tajuk gitu. Tidak hanya fungsinya itu bisa curhat, cerita itu cewek cantik Ya, apa betul, tidak, betul. dan bahkan menemukan ruang ketenangan itu di situ. Nah, inilah yang kenapa perlu dihadirkan lagi ruhnya pada era kekinian, terutama kawan-kawan kita yang milenial yang tentunya tidak banyak mengenal situasional itu. Oke, Kang Devida, itu salah satunya adalah Jujuk Tajuk ya. Dan kalau Jujuk Situs sendiri apa itu? Ini topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini nih. Jujuk Situs apa? Jujuk Situs itu? Jujuk Situs itu kira-kira gampangnya
Hari ini itu kan hampir mirip sebenarnya dengan jujuk tajuk. Orang tidak banyak mengenal satu siapa leluhur kita, peninggalannya apa, di situ kemudian ada aktivitas ekonomi, sosial, kebudayaan apa tidak mengenal. Makanya di dalam jujuk situs itu kita coba pertama kali adalah melakukan diskusi mesti ya, mendiskusikan secara serius dengan dewan pakar kita, ada Mas Opan, kemudian ada Mas Dodi dan beberapa orang yang konsentrasi di dalam filologi. Kita mendiskusikan dulu awalnya dan kemudian tahap kedua kita melakukan tracking. Tracking itu menjajaki dulu satu persatu di mana letak-letak peninggalan histori sejarah kita. Setelah Berarti itu ini di Cirebon ya? Di Cirebon, kita masih konsentrasi di kabupaten, di ya, Kabupaten Cirebon. Oke. Setelah tracking apa gitu Kang Devida? Setelah tracking kita coba melakukan pendokumentasian melalui bentuk video. Nah, apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya sederhana. Kita untuk dikenal bagaimana orang dulu umpama ini kan era Covid ya Mas Afif. Kemarin saya di utara mendatangi 8 situs, itu ada yang menarik bahwa di dalam situs Apa itu itu diantar? mesti ada pedasan. Apa itu pedasan? Pedasan itu tempat cuci tangan. Nah, jadi orang kita ratusan tahun yang lalu itu sudah menggunakan istilah cuci tangan gitu loh. Apa namanya? Anadofatu minal iman itu sudah diterapkan gitu loh. Kebersihan sebagian daripada iman itu ya. Harus cuci tangan sebelum masuk ke situs dan ini kita gampang menemukannya di dalam situs-situs yang ada di Cirebon. Nah, ini menarik. Nah, sangat menarik kalau kita kemudian ini didokumentasikan karena apalagi Mas Afif, mohon maaf, situs kita ini tidak pernah terawat, bahkan orang nggak kenal. Ini gitu. situs apakah yang apa hanya sekedar situs atau memang situs-situs yang masuk dalam cagar budaya ini? Situs, menarik sekali ini. Yang kita garap ya. Ya, yang sudah digarap kalau oleh yang ya, digarap oleh di cagar budaya kan sedikitnya orang banyak mengenal. Betul. Kayak di bukunya apa namanya di panduan situs-situs Cirebon gitulah. Yang digarap oleh Dinas Pariwisata itu banyak mengenal. Banyak mengenal. Kalau yang digarap oleh sahabat-sahabat Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon? Kita berdasarkan naskah. Kita berdasarkan filolog, catatan filolog. Umpama saya mencontohkan begini. Di daerah kita umpama di daerah Sumber itu ada salah satu situs. Apa itu misalnya? Kita bisa temukan makam. Kedua adalah Balong Marikangen. Balong Marikangen. Namanya Balong Marikangen. Kita coba melihat ini tokoh historis siapa. Karena di kita sebenarnya periodisasi. Pertama, memperiodisasikan salah satu situs berdasarkan sebelum kedatangan para wali. Sebelum Syekh Syarif Hidayatullah menjadi wali bagian dari Wali Songo, yaitu periodenya Ki Buyut Tapa. Nah, di dalam Ki Ageng Tapa, Ki Ageng Tapa ini kemudian mengizinkan dua orang ulama, yaitu adalah Syekh Datuk Kafi, kemudian Syekh Kuro. Nah, periode ini juga kita lihat. Nah, periode kedua adalah Syekh Syarif. Nah, di dalam saya tadi ceritakan yang namanya Ki Buyut Rante itu nama aslinya Syekh Ahmad. Ada 3 nama. Syekh Ahmad, kemudian dia lebih dikenal lakob bahasa anunya. Nama masyarakat sebagai Rante. Oh, Rante ya. Ini yang kita agak menarik. Kenapakah orang dulu itu nama syekhnya ini disembunyikan? Disembunyikan. Dia lebih nama tidak diperlihatkan gitu tidak ya? diberi lokal. Iya, saya tanya kemudian dari sumber lisan, kenapa sih namanya Rante? Nah, itu sebagai simbol persatuan, Mas Habib. Oh, ya ada filosofi ya. Ada filosofi Rante. Jadi Ki Buyut Rante ini, Syekh Ahmad ini adalah yang mempersatukan masyarakat di situ. Kedua adalah mempersatukan para ulama yang ada di situ. Jadi bisa dilihat di dalam satu desa saja, maka di situ kita bayangkan di situ ada semacam ruang hidup para ulama yang itu datangnya bukan hanya dalam satu negara. Kemajemukan keberagaman ini banyak, kayak nama Abdurrahman kalau kita telusuri ya. Abdurrahman itu banyak sekali, ada Abdurrahman Al-Usmani, ada Abdurrahman Al-Baghdadi, ada sekitar 5 yang kita pernah singgahi. Baik. Itu semuanya ada dan dijaga oleh masyarakat. Bayangkan kalau ini dijaga oleh negara, uangnya berapa? Oke, anggarannya ya. Baik. Kang Devida, apakah hal ini juga
yang tadi disebutkan, diceritakan oleh Kang Davida. Kemudian sahabat-sahabat dari Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon di program Jujuk Situs ini kemudian ditulis gitu ya. Apakah demikian? Tapi tahan dulu nih, Kang Davida dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan ini tentang program Jujuk Situs. Nah ini pemirsa, program ini dari Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon, dan di pagi hari ini saya masih ditemani oleh Wakil Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Rohmat Devida. Kembali saya ke Kang Davida, tadi terputus jeda iklan. Kang Davida, berkaitan dengan yang tadi saya tanyakan, saat sahabat-sahabat dari Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon mengunjungi apa yang tadi Anda sampaikan, kemudian dicatat tidak gitu, kemudian mencoba untuk dibuat ini tidak gitu ya, manuskrip ataupun dibuatkan sebuah catatan gitu. Ya, kita membuat itu karena kita punya website ya. Jadi jejak yang kita kemudian tracking itu, kita punya catatan, kita publikasikan di website kita. Kemudian catatan-catatan kecil di mana letaknya, tempat kita juga publikasikan. Dan secara serius umpamanya kita menuliskan dalam bentuk skripsi kawan-kawan. Sebelum kita di Les Bumi itu kan sebenarnya kita juga bergiat di dalam itu. Seperti kawan kita umpama menuliskan papat suluk pesisiran, salah satu anggota Les Bumi kita. Ada juga menulis apa namanya folklornya folklornya apa namanya yang rambutnya panjang itu Syekh Magelung Sakti, dan ini sudah dibukukan oleh teman-teman kita gitu ya. Oke, dan ini kan program Jujuk Situs. Nah situs itu kan kita tahu bahwa di Cirebon bukan hanya makam, bukan hanya yang tadi disebutkan, tetapi juga di situ ada masjid kan. Iya kan, masjid-masjid di Cirebon juga banyak yang memiliki nilai-nilai histori, nilai-nilai sejarah. Juga ini menjadi garapan sahabat-sahabat di Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon. Iya betul. Salah satunya ya masjid itu. Karena kalau kita melihat Cirebon yaitu sangat kaya sekali dengan tasawuf ya, ajaran sufi atau pertarekatan. Salah satu yang bisa kita lihat bahwa masjid-masjid dengan ornamen bata merah atau warna merah ini, bata abang. Ini kenapa sih gitu loh? Bukan hanya dia cenderung hanya suka warna merah, tetapi ini punya nilai historis. Pertama ada dua hal. Satu adalah ini peninggalan dari Torekot Akmaliyah. Torekot Akmaliyah ini adalah bersandingan nanti dengan adiknya Sayyidatul Kahfi, yaitu Sayyidatul Isa. Sayyidatul Isa punya anak namanya Syekh Abdul Jalil atau dikenal dengan Syekh Dinar. Dia membuat satu apa namanya perterakatan, apa namanya petilasan-petilasan yang identik sekali dengan Torekat Akmaliyah, yaitu warna merah. Jadi banyak sekali dijumpai, umpama di masjid ada yang di Kecamatan Depok, dibangun Depok Jamblang, salah satu pangeran, keturunan Pangeran Trusmi, yaitu Syekh Pasiraga membuat itu. Dan menurut kajian filologi kita, berdiskusi dengan Mas Opan, di situ merupakan pusat peradaban Mas Habib saat itu. Karena masjidnya menggantung di dalam sungai. Ini pengimamannya itu. Nah, kalau di drone tempat imamnya itu akan nanti berhubungan dengan satu yang namanya sebagai Ki Gede Tapa tadi, yang tembusnya adalah Bengawan Celangcang. Dulu di wilayah utara itu ada Bengawan besar sekali, yang nantinya turun dua ulama tadi yang kita sebutkan, yaitu Sayyidatul Kahfi dan Syekh Guro. Nah, ini mesti ada hubungan keulamaan. Dan ini pernah sahabat-sahabat dari Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon pernah mengunjungi masjid yang tadi disebutkan. Kita di dalam Jujuk Situs itu adalah pasti akan mengunjungi itu. Sebelum kita melakukan proses pendokumentasikan melalui bervideo, kita mesti tracking dulu. Salah satu tracking adalah men-tracking naskah, supaya nanti cerita yang kita sajikan adalah historis, bukan lagi mitos. Walaupun mitos juga kita gunakan sebagai salah satu bagian pengetahuan di dalam masyarakat itu. Dan ini dalam waktu dekat berarti ini mengunjungi ke masjid apa lagi nih? Jujuk Situs ini, ke situs apa? Apakah ke makam atau memang ke
ke masjid gitu dalam waktu dekat Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon? Sepertinya kita akan mengunjungi nanti pada era setelah pasca Perang Kedongdong, Mas Awi. Karena tadi saya periodisasikan. Oke. Nanti ada periodisasi Perang Kedongdong, siapa saja tokonya, kemudian pasca Perang Kedongdong. Kita akan coba mencari jejak Ki Buyut Muji. Ki Buyut Muji adalah tokoh spiritual di dalam Perang Kedongdong. Ada pesantren namanya Rancang. Pesantren Rancang yang ada di daerah Dawan. Saat ini ya? Saat ini daerahnya namanya Dawan. Di Dawan, Tengah Tani itu kan? Tengah Tani. Sekarang kan sudah tidak ada, hanya ada makam dan itu ada situs pangeran dan ada sumber mata air atau sumur gali. Nah, di situ kita coba bahwa intervensi Belanda itu sangat tajam. Jadi dia punya data siapa saja ulama kita yang pergi ke haji maka punya data dan akan diburu Belanda. Makanya salah satu pengasuh terakhir saat itu yang namanya Kiai Sihabuddin itu masih keturunan dari Pangeran Trusmi itu memindahkan dari situ pindah ke utara. Di utara ini ada di daerah Begong. Di daerah Kelayan, Wanakaya desanya di Begong. Itu secara jalan menurut kawan kita yang pernah ke sana itu agak sulit sekali. Nah, di situ pindah di situ tetap diburu oleh Belanda. Akhirnya pindah lagi nanti dipindahkan oleh salah satu putranya yang namanya Setolha. Seorang ulama Mursyid Torekot Kodari Naksabandia TIN langsung dari Sekotip Sambas Al Minangkabawi itu dipindah lagi kepada desa yang namanya di desa apa itu kan? Masih di Wanakaya. Di Wanakaya, Gunung Jati ya. Di Gunung Jati agak ke utara sedikit. Nah, itu adalah jejak-jejak situs yang kita lihat bahwa pesantren sekarang dulu menjadi tempat perlawanan untuk kolonial Belanda. Oke. Bagaimana dipindahkan jadi 3 tempat. Nah, ini agak menarik. Di situ ada apa, kemudian di dalam sisi naskahnya tercatat ada apa, dan bagaimana kemudian strategi orang-orang tua dulu. Leluhur kita itu ya. Karena kita tahu bagaimana kalau kita membaca bagaimana umpamanya Singapura dijajah, lah Islam hilang di situ. Nah, kalau kita kan tetap Indonesia itu hampir 80% ya, Mas. Iya, tetap ada. Nah, inilah strategi kebudayaan Islam yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama adalah Islam rahmatan lil alamin, tetap hadir, tetap eksis, tetap ada dengan warna yang berbeda. Warna-warna itulah yang warna-warni kita lah ya. jumpai di dalam situs-situs yang kita temui. Jadi situs itu baik kita menemukan masjid, menemukan makam, menemukan hasil produk masyarakat kayak gerabah yang ada Siti Winangun dan seterusnya. Baik. Dan sayang sekali Kang Davida, Ustadz sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Davida, di closing statement pesannya apa untuk pemirsa di rumah berkaitan dengan jujuk situs? Singkat saja, silakan Kang Davida. Kita punya banyak sekali warisan orang tua dahulu. Warisan orang tua dahulu adalah menjadi satu jati diri, penanda siapa diri kita. Jadi kalau kita menghancurkannya atau tidak merawatnya, berarti kita menghilangkan siapa diri kita itu sebenarnya. Itu saja, Kang Afif. Oke, terima kasih nih Kang Davida sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.